Shalom, berikut ini kami sampaikan informasi kegiatan gereja selama sepekan yang terangkum dalam Gihon News. Ibadah minggu sekaligus ucapan syukur memasuki tahun baru 1 Januari 2023, 3 kali ibadah, disertai dengan perjamuan kudus. Sesi 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, sesi 2 pukul 11 waktu Indonesia Barat, sesi 3 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Di Main Hall, Gihon Center, Central Plaza, lantai 2. Diinformasikan menara doa onsite dari tanggal 27 Desember sampai 30 Desember 2022 diadakan mulai pukul 6 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya diisi dengan menara doa berantai oleh penjaga menara doa. Menara doa onsite 24 jam aktif kembali tanggal 3 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Menara doa online Rabu 28 Desember 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Ibu PDM Ooli Tuhumuri. Dapat disaksikan secara live streaming melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah doa dan puasa diadakan secara online, tidak ada onsite. Sabtu 31 Desember 2022, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dilayani oleh Bapak PDM Willianto SE. Dapat disaksikan melalui Facebook dan YouTube Gihon TV. Ibadah anak Kiri 12 atau sekolah minggu pukul 9 dan 11 sesuai ruangan dan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di ruang Pratama. Ibadah anak umur 6 tahun ke bawah di ruang balita, ibadah anak umur 6-8 tahun di ruang Pratama, ibadah anak umur 9-11 tahun di ruang Madya. Di Geri 12 Room, Central Plaza, lantai 2. Ibadah remaja atau Junior Church umur 12-15 tahun, pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat. Di Junior Room, Gihon Center, Central Plaza, lantai 2. Gerakan memberkati sesama sampai akhir tahun 2022 dengan target 1.000 calon penerima. 1. Mengunjungi 5 panti asuhan. 2. Mengunjungi 5 panti jompo. 3. Masyarakat lainnya. Membawa bingkisan, berkenalan, dan mendoakan. Matius 25 ayat 34-40. Setiap jemaat dapat ikut menabur sebesar 50.000 per bulan, dapat ditransfer melalui rekening yang ada di layar berikut, atau dapat juga langsung memasukkan ke kotak yang telah disediakan. Yayasan Berkat Bintang Bangsa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Weni, Saudari Tina, PT AK, dan PT AKP yang telah menyumbangkan barang bekas layak pakai. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah sedia memberikan donasi berupa dana melalui kotak yang ada di lobi maupun melalui transfer. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu serta keluarga berlimpah-limpah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan barang bekas layak pakai untuk diberikan kepada yang membutuhkan baik ukuran kecil, ukuran besar dan banyak, kami juga bisa membantu untuk menjemput ke rumah Bapak Ibu. Kontak person Saudari Teresia Astati. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri acara Perayaan Natal Agung Oikumene Riau tahun 2022. Selasa, 27 Desember 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Grand Ballroom SK AKOX. Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru 2023. Gemari gerakan membaca Alkitab setiap hari. Kami mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca Alkitab setiap hari. Membaca Alkitab adalah gaya hidup. Ayo kita membaca Alkitab dengan tekun dan teratur setiap hari selama 1 tahun. Demikian Gihon News minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat Natal dan menyambut Tahun Baru 2023.
Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Boleh sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya semua kita yang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini semuanya dalam keadaan baik dan sukacita. Amin. Kita bersyukur minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan kita ada di penghujung tahun pada saat ini. Tuhan selalu menyertai setiap kita. Katakan amin. Kita percaya bahwa Dialah Tuhan yang besar, Tuhan yang melindungi kita dengan sempurna. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk datang menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, bahkan anugerah Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pemeliharaanmu hari demi hari pada kami semakin Engkau nyatakan Tuhan. Dan kami mau terus percaya bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segalanya bagi hidup kami. Dan hari ini Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai tanda ucapan syukur di hadapan-Mu. Kami menaikkan pujian sembah kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami rindu hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dan disenangkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, ku percaya. Kami mau nyatakan kebesaran kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
bagiku. Lebih lagi katakan, Percaya ini seruan janji-Mu setiap umat Tuhan. ajaib. Kami percaya setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Engkau segalanya bagiku. sekali lagi katakan, ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami percaya Tuhan, janji-Mu, semua janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kau yang memegang hidup kami, Sumber berkat hidup kami. Kau yang memelihara hidup kami, Kehidupan kami. Kau sumber pengharapan, Kau sumber segalanya Tuhan. Kami akan iman kami Yesus. Kami bawa doa syukur kami. Bersyukur Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, memuji-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang besar, Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau Allah kami yang besar. Kami memiliki Allah yang ajaib, Allah yang melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Sebab itu kami datang menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang lain seperti-Mu. Kami sembah Engkau Allah yang hebat.
iman kami pada saat ini Tuhan. Ajar kami terus berharap pada Tuhan. Ajar kami selalu berseru kepadamu, meninggikanmu. Tetap kami katakan Engkau ajaib Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat di atas segala ya Rama ya Rama syara Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama 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 syara Rama ya Rama ya Rama ya Rama syara. Ya Rama syara Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama Rama takara Rama syara Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama takara Rama syara Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama ya Rama ya Rama ya Rama Rama syara Rama ya 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 Rama syara Rama ya Rama ya Rama. Haleluya Tuhan. Ya Rama syara segala kemuliaan bagimu, segala kejayaan bagimu Tuhan. Ora batakara laba syara laba ya laba ya laba laba. Ora basyaka takara laba ya 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 laba. Oh haleluya. kami gentar Ora basyara laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Dari tempat ini kami mau bersama-sama nyatakan bahwa kami memiliki Allah yang besar, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
Usahakan kesejahteraan di mana Engkau tempatkan. Dan berdoalah bagi bangsa itu. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan-Mu. Bapa, oleh karena kesejahteraan kami adalah kota ini Tuhan. Bapa, kami berdoa melepaskan berkat atas bangsa kami. Kami berkata bahwa Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberikan Indonesia kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada bangsa ini dan memberikan bangsa ini damai sejahtera. Bapa, diberkatilah bagi para pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini. Baik hamba Bapak Jokowi sebagai presiden dan wakilnya Tuhan Bapak Maruf Amin. Diberkati seluruh para kabinet kementerian dan semua jajaran yang ada di pemerintahan. Terima kasih atas keberadaan mereka yang senantiasa memberikan kontribusi yang terbaik di dalam memberikan kinerja mereka untuk bangsa ini Tuhan. Mulai dari Papua sampai ke Aceh. Oleh karena hikmah-Mu Tuhan telah kelimpahkan bagi mereka, sehingga membawa bangsa ini lebih baik lagi Tuhan. Membawa Indonesia ke arah jajaran atau di atas bangsa-bangsa. Itu juga oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau yang senantiasa memberkati tanah, udara, dan seluruh elemen yang ada di bangsa ini. Engkau yang memberkati industri bangsa ini, Engkau memberkati seluruh pertanian, perikanan, dan seluruh yang ada di negeri ini. Engkau yang memberkatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau yang memelihara negeri kami. Engkau memelihara seluruh umat-Mu juga yang ada di bangsa ini Tuhan. Itu karena campur tangan Tuhan, itu karena perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, terima kasih. Sesuai dengan firman-Mu juga berkata dalam Yeremia 3:6 berkata bahwa sesungguhnya Aku akan mendatangkan kesehatan, kesembuhan bagi mereka, dan Aku akan menyembuhkan mereka. Tuhan, biarlah saat ini Engkau menyingkapkan kesejahteraan, keamanan yang berlimpah-limpah bagi bangsa ini. Jadilah sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Singkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berasal daripada Tuhan bangsa kami lewat para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan. Janji-Mu yang alamin terjadi atas negeri kami. Engkau menyembuhkan negeri ini. Engkau menyiapkan perekonomian bangsa kami dengan cara-Mu yang luar biasa, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Engkau memberkati seluruh baik pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang punya hati untuk memberkati, untuk memberikan kontribusi di dalam memberikan kekuatan mereka, kinerja mereka untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar senantiasa mereka diberkati dalam setiap upaya yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih juga atas baik para pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan atas kami Tuhan. Baik pemimpin-pemimpin rohani, baik hamba-Mu Pak Niko dan ketiga wakilnya Tuhan. Bapak terima kasih juga atas hamba-Mu juga Tuhan, Pak Gede dan ketiga wakil yang Tuhan percayakan Tuhan. Terima kasih Engkau yang mengurapi setiap mereka dengan hikmat dan visi misi-Mu Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan dan membawa mereka ke arah yang luar biasa lewat bangsa ini Tuhan. Keberadaan mereka memberkati negeri ini. Urapan yang Tuhan berikan Tuhan tercurah bagi setiap kami umat-Mu yang ada di tempat ini, umat-Mu yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Tambahkan lebih lagi kekuatan dan hikmat-Mu atas setiap mereka, sehingga visi misi yang Tuhan percayakan untuk bangsa ini, untuk menjadi solusi atas bangsa-bangsa, jadilah atas hamba-Hamba-Mu Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu senantiasa turun atas setiap mereka, karena kami tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang senantiasa dekat dan melekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati juga hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan inisiatif-Mu Tuhan. Biar setiap firman yang dilepaskan Tuhan, pesan-pesan dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan Tuhan, kami umat-Mu akan meresponinya Tuhan. Setiap kami umat mendengar akan meresponi firman-Mu, dan jadilah kami menjadi firman yang menjadi umat-Mu yang pelaku-pelaku firman Tuhan yang tahan. Jadilah setiap umat-Mu yang mendengar setiap pernyataan firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Kami yang jadi adalah menjadi pelaku-pelaku firman yang tahan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa atas setiap umat-Mu Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman-Mu Tuhan pada hari ini. Setiap pesan-pesan, pernyataan-pernyataan dan firman yang disampaikan, kami meresponinya Tuhan. Jadilah kami menjadi umat yang dewasa. Jadilah kami menjadi umat yang senantiasa militan, karena menjadi pelaku firman yang tahan. Umat yang senantiasa Engkau urapi atas seluruh GBI yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini hormat kami kepadamu ya Bapa. Biar pada hari ini Tuhan, ibadah pada hari ini Tuhan, kami percaya sesuatu pesan yang akan Kau nyatakan di ibadah ini. Ada renungan, ada sesuatu kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi kami umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hormat kami kepadamu. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang baik.
bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Katakan amin. Mari kita angkat pujian dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Engkau yang ada di rumah-rumah, mari berikan tepuk tanganmu yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita yang hebat. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kami serukan dari tempat ini, Kau Tuhan yang hebat. Yang hidup di dalamku, kami menjadi pemenang di dalam jadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Kekuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Biarlah setiap kami meninggikan Engkau Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Mari serukan. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku yang menang, Raja segala raja. Perbuatan Tuhan ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Yesus Allah kita yang hebat dan dahsyat, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Gembala Pembina kita, Bapak Niko Nyotora Harjo. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Tema Natal kita
tahun 2022 adalah Yesus pembawa pengharapan baru. Ayat emasnya dari Kolose 1 ayat 27 yang berkata, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Haleluya. Sesuai dengan Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12. Ketika gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka di malam hari, tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas palungan. Kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat yang berarti lahirnya sang pembawa pengharapan baru bagi dunia akan memberikan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini sebagai juru selamat yang bisa diartikan pembawa pengharapan baru untuk menyelamatkan manusia dari hukuman kekal selama-lamanya di neraka. Kelahiran Yesus Kristus disambut dengan nyanyian pujian oleh malaikat-malaikat dan sejumlah bala tentara surgawi yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Tema Natal yang Tuhan berikan ini, yaitu Yesus pembawa pengharapan baru, sangat tepat untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2023. Di mana pandemi COVID masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pastor D, seorang hamba Tuhan dari Perth, Australia. Di mana Tuhan pada tahun 2023 akan kembali menggoncangkan bangsa-bangsa di dunia. Kita melihat Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, mulai mengadakan PHK secara besar-besaran. Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Di tengah situasi yang seperti ini, Tuhan berbicara, Yesus pembawa pengharapan baru ada di tengah-tengah kamu.
Dialah pengharapan akan kemuliaan. Dalam Kolose 1 ayat 27 ini, kata pengharapan dalam bahasa aslinya memiliki arti mengharapkan dan yakin sesuatu yang baik akan terjadi. Itu artinya Yesus yang ada di tengah-tengah kita membuat kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun. Haleluya! Sebagai pembawa pengharapan baru, Yesus tidak berada jauh dari kita. Ia Allah yang maha hadir, yang mustahil difahami oleh otak manusia, yang hanya segede bakpao. Namun menyatakan dirinya sebagai Immanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Tuhan bersama kita. Pertama-tama melalui kelahirannya sebagai manusia, yang kita peringati sebagai peristiwa Natal. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikannya, tinggal berdiam di dalam hidup kita. Ini semua dapat diartikan bahwa Yesus ada di dalam kita. Itulah sebabnya kita selalu punya pengharapan. Haleluya! Keberadaan Yesus sebagai pembawa pengharapan baru di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Kolose sebagai pengharapan akan kemuliaan. Kemuliaan ini menunjukkan pada hari kebangkitan, ketika orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan, atau yang dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap yang pertama, pembenaran atau justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan atau sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini, kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Tetapi yang penting, kita jangan berhenti. Tetapi harus bangkit dan terus maju. Pertobatan adalah kunci untuk kita bisa terus maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan, mereka yang menjadi serupa dengan gambarnya. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, tubuh mereka akan menerima tubuh baru yang dimuliakan atau dikenal dengan pemuliaan atau glorification. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan kita akan masuk surga. Dan selanjutnya akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya! Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan memberikan catatan
penjelasan bahwa Kristus yang diam di dalam kita adalah jaminan untuk memperoleh kemuliaan dan hidup kekal. Ini akan terjadi hanya jikalau Ia tinggal di dalam kita. Dan kita terus-menerus berhubungan erat dengan Dia. Kita hidup intim dengan Dia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak, Engkau yang layak, Engkau yang layak untuk ku sembah. Perjumpaan kita dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, akan mengubah jalan hidup kita secara radikal. Hal ini dikatakan seperti yang terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir. Haleluya. Tema Natal Sinode Gereja Betel Indonesia adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Dalam Alkitab kita melihat bagaimana perjumpaan pribadi dengan Yesus membuat jalan hidup Paulus berubah. Pada waktu Paulus dalam perjalanan menuju Damsyik, dengan semangat yang menyala-nyala untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan, untuk menangkapi mereka dan membawanya ke Yerusalem, di sana justru jalan hidupnya berubah secara radikal. Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Saulus, si penganiaya murid-murid Tuhan Yesus, diubahkan Tuhan menjadi Paulus, seorang murid Yesus dan rasul yang menjadikan banyak orang menjadi murid Tuhan Yesus. Ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Perjumpaan kita secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, juga harus mengubahkan kita menjadi murid Tuhan Yesus. Setelah Paulus secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Yesus, pembawa pengharapan baru, ia berkata dalam Kolose 1 ayat 28 dan 29, Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Jadi yang Paulus lakukan setelah dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus, pembawa pengharapan baru. Yang pertama, Paulus senantiasa memberitakan Kristus dengan segala tenaga. Tenaga yang dimaksudkan bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang bekerja dengan kuat dalam dirinya.
Hal yang kedua, apa yang Paulus lakukan ini, dia kerjakan bukan untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan bagi kepentingan jemaat, agar mereka semua dapat bertumbuh secara rohani, serta memimpin mereka kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ini adalah semangat untuk memberitakan Injil, semangat untuk memuridkan jemaat. Ini adalah semangat untuk menuntaskan amanat agung. Saya mengajak kita semua untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Sang Pembawa pengharapan baru. Saya percaya kita akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 1 yang berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Maka di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini, di mana prediksi kondisi perekonomian tidak semakin bertambah baik, resesi ekonomi di depan mata, dan berita-berita terkait inflasi membuat kita ketakutan dan kepanikan. Ingatlah, Yesus memberikan pengharapan yang baru bagi kita. Katakan amin. Mungkin juga ada di antara kita yang bertanya-tanya, mengapa masalah-masalah datang silih berganti, seperti tidak habis-habisnya, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Dalam hal ini Rasul Paulus menjawab dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya! Juga Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini diingatkan bahwa dalam setiap tantangan, kesesakan, selalu ada pengharapan. Karena itu kita harus tetap bersukacita, harus sabar dan bertekun dalam doa. Mari, saya ajak saudara untuk memperkatakan Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Karena itu, kita harus bersukacita dalam pengharapan, karena pengharapan dalam Kristus tidak akan mengecewakan. Haleluya! Yesus datang membawa pengharapan. Yesus datang membawa kesembuhan. Kasih-Nya yang sanggup memulihkan semua yang percaya. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus dalam Markus 4 ayat 29 mengingatkan kita bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sudah dicurahkan. Saya mengajak agar kita semua untuk percaya dan terus berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang membersihkan gerejanya. Dosa-dosa yang tersembunyi sedang dibuka. Tuhan mau gereja Tuhan menjadi kudus, sehingga kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi.
Kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya sudah sangat-sangat dekat. Waktunya sudah sangat-sangat singkat. Salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah kalau amanat agung selesai. Tuhan mengingatkan bahwa tugas utama kita adalah menyelesaikan amanat agung. Kita harus memuridkan. Perlu diingat bahwa yang bisa memuridkan adalah murid. Karena itu kita semua harus menjadi murid Tuhan Yesus. Sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6. Bahwa murid Tuhan Yesus adalah mereka yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, saya ingatkan bahwa goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi orang yang mempunyai sifat yang serupa dengan Kristus. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih di sini artinya mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Kasih lebih besar dari iman dan pengharapan. Jadi yang paling besar dalam kerajaan Allah adalah mereka yang mempunyai sifat serupa dengan Kristus. Yaitu mereka yang hidup saleh dan mengasihi Tuhan. Bukan mereka yang besar dengan prestasi lahiriah. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, kita harus mempunyai iman yang kuat. Dan pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita. Bahwa hanya mereka yang serupa dengan gambarnya, yaitu murid Tuhan Yesus saja yang akan masuk surga. Waktu kedatangan sudah semakin dekat. Mari kita semakin serius untuk mempersiapkan diri. Untuk menjadi murid. Menjadi serupa dengan gambarnya. Sehingga pada saat dia datang di awan-awan. Kita akan ikut dalam pengangkatan. Dan selanjutnya masuk surga bersama Tuhan Yesus. Tema Natal tahun 2022. Yesus pembawa pengharapan yang baru, mengingatkan kita semua akan perbuatan yang besar dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi dia, Yesus yang tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kita. Dia harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kita, menyelamatkan kita dari hukuman kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus luar biasa. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar.
berbahasa roh saat ini. Berbahasa roh, berbahasa roh. Sembah dia, sembah dia. Oh Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Oh Tuhan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang Sang Raja, sembah dan puji Dia Sang Raja. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Papa terima kasih, Papa terima kasih. Berkati semua anak-anak-Mu, urapi mereka Tuhan. Akan memasuki tahun 2023, pengurapan Tuhan turun atasmu. Terima, terima pengurapan Tuhan, terima. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus, pulihkan. Terima kasih, terima kasih. Bapa Engkau baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih, makasih, 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 makasih. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, sekali lagi saya akan mengucapkan kepada saudara semua, selamat Hari Natal 2022. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Biasa dalam rumah